Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Alhamdulillah, hari ini tadi setelah habis duhur ya, hujannya lumayan, tapi saat ini kondisi sudah reda. Mudah-mudahan di tempat teman-teman juga begitu ya, diberikan curah hujan dan kita dimudahkan saat kita budidaya penanaman bahan bonsai di lahan. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tips untuk teman-teman, mudah-mudahan ini nanti bermanfaat. Saya mau berbagi tips bagaimana mengatasi akar busuk ya, dimana di saat kita proses mungkin kita lupa atau tanpa sengaja akar yang kita kerjakan atau bahan bonsai yang kita kerjakan terkena alat kita dan lupa memberi salep kambium, lupa biar kering dulu baru kita timbun. Atau di saat kita mengerjakan bahan bonsai ekstrim, ada beberapa akar yang putus dan kita biarkan ternyata tidak sesuai seperti apa yang kita inginkan. Kita langsung saja nanti seperti apa prosesnya. Saya akan berikan contoh untuk bahan bonsai yang mudah saja ini. Oke, kita langsung saja, tidak usah panjang lebar, menuju ke bahannya seperti apa nanti. Saya ambilkan contoh tentunya untuk bahan yang mudah diproses dan pertumbuhannya sangat cepat. Ini saya ambilkan contoh untuk bahan bonsai waru ekspos akar. Kita lihat nanti akar yang ini ya. Di sini nanti saya mau mengatasi akar ini agar kembali normal seperti akar yang lainnya. Dan apa yang nanti saya mau berbagi tips untuk bahan ini, mungkin teman-teman banyak juga bertanya apakah berlaku untuk ID bahan bonsai yang lainnya atau nanti untuk program yang selain ekspos akar, yang nanti ke depan program akarnya ada yang formal, informal, atau dengan gaya ekspresi yang lainnya. Insya Allah secara anatomi kalau kita pahami, insya Allah bisa juga ya. Nah, di sini saya mau mengatasi hal seperti ini karena pada saat saya melakukan tekuk, mungkin ini bahan sedikit terlambat untuk penekuan karena akar sudah terlalu besar dan ada beberapa yang patah, memang sengaja saya biarkan dulu. Dan ternyata dengan berjalannya waktu saya cek tidak normal akar di sini. Sudah putus, terus kambium juga ada beberapa yang sudah putus dari yang terusan ke bawah. Oke, untuk langkah awal terlihat ya. Di sini sudah saya lakukan eksekusi dengan cara pemotongan. Setelah saya lakukan pemotongan, tadi saya kasih salep kambiumnya. Nanti kalau sudah benar-benar kering, baru kita lakukan penimbunan. Teknik penimbunan ada dua ya. Bisa kita langsung kasih ring di sini dengan ketinggian lebih daripada akar yang kita potong, lalu kita timbun. Untuk cara yang kedua, kita bisa
cari plastik, kita kasih kokopit, kita masukkan plastik ke akar yang kita potong, kita naikkan ke atas, kita ikat. Nanti kalau akar sudah keluar, kalau plastiknya biasanya plastik cangkok bening ya, akan terlihat akar tumbuh. Baru kita bongkar untuk plastiknya, kemudian kita lakukan kasih ring, kita timbun untuk akar ini kita ikat mepet lagi ke seperti semula. Di sini saya berharap akar yang saya potong pengen cepet keluar akarnya. Saya mau pakai media tanam standar untuk cangkok kokopit. Sederhana, saya pakai plastik yang bening. Nanti di saat kita lakukan pengecekan akar akan lebih mudah ya. Kalau keluar akar tentunya terlihat seperti ini. Nah, jangan lupa ya, kita untuk kasih lubang ya yang banyak di bawah, biar nanti kalau kena air hujan atau di saat kita penyiraman nanti air tidak mengenang di sini ya, akan bacek dan busuk. Kira-kira seperti ini ya, karena ini konsepnya ekspos akar ekstrim. Mungkin nanti untuk ke depan setelah akar tumbuh keluar banyak, pemberian karpet ring akan saya pepetkan sama akar yang paling pangkal bawah ya. Dan di sini akan saya ikat kembali mepet ke akar yang lainnya. Kalau untuk mungkin bahan yang formal dengan kaki muter ataupun konsep yang lainnya, kita mengikuti. Ke depan nanti tentunya akan saya update ya untuk bahan ini, seperti apa hasil daripada proses mengatasi akar busuk. Ini contoh untuk bahan bonsai waru ekstrim. Saat penekuan akarnya ada yang patah. Nah, saya akan kerjakan, nanti simak seperti apa ke depan. Saya akan update untuk bahan ini. Untuk teman-teman, kalau nanti ada saran masukan, kita tetap sharing, sama-sama belajar ya. Nanti teman-teman bisa komen-komen di bawah deskripsi. Mudah-mudahan ini tadi sedikit memberi inspirasi, motivasi untuk teman-teman semua terus berkarya dan berbudidaya. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf mungkin karena waktu juga keadaan. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.